Semangat pagi yang luar biasa untuk kita. Yes, hari Senin kita ketemu lagi dalam Monday Morning Motivation bersama saya David Setiawan dan Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi. Yes, pagi Pak David. Pagi kita lanjut dalam session berikutnya Pak, silahkan. Yes, kita dari tadi kalau tiap kali buka Pak David nyapa saya selamat pagi, saya bilang yes. Ternyata dari setiap kata yes saya itu ada hal yang penting loh Pak. Wah, apa itu? Ya, makanya sebelum saya mulai saya harus katakan kepada Anda. Di dalam dunia negosiasi Anda akan selalu bertemu masalah. Betul. Setuju? Setuju. Dan setiap masalah akan merusak Anda punya self confidence. Either pembelinya nggak beli atau pembelinya nawar terlalu dalam, akhirnya pembeli beli lewat kompetitor, itu mah selalu ada. Ya. Tapi yang penting bagi Anda adalah harus Anda menjaga diri Anda, jangan kemakan sama virus-virus yang melemahkan diri Anda. Iya. Saya mempunyai pengalaman setiap kali kalau ada punya masalah yang besar, masalah yang kadang-kadang nggak langsung bisa dapat solusi, saya selalu katakan kepada diri saya selalu ngomong yes. Gitu Oke. Umpama kalau orang nanya, Pak, kita ada masalah, gini-gini, yes. Lah, kok yes, Pak? Seakan-akan saya menyetujui masalah itu. Sebenarnya saya nggak menyetujui masalah itu. Karena kata yes itu mau nggak mau otak kita tuh switch-nya langsung diubah dari negatif jadi positif gitu. Karena otak manusia itu hanya ada dua switch, negatif, positif, nggak bisa di tengah-tengah gitu. Jadi ketika berita buruk datang, informasi buruk datang, otak kita tuh cenderung langsung setting ke negatif, pasti gitu. Tapi kalau Anda ngomong yes gitu ya, Anda tiba-tiba di setting lagi ke positif. Switch ya Iya. langsung. Jadi ketika Anda mau negosiasi dengan orang, kalau Anda punya kesempatan sebelum bertemu dengan dia, katakan yes, saya pasti bisa. Mantap. Ya, oke, itu ya. Biasa, Nah, ya. kita masuk ke negosiasi tahap berikutnya nih, di mana kita sudah masuk negosiasi di tahap pertengahan ya. Middle sales of negotiation. Ya. Jadi pertama itu kan pembukaan, makanya ketika orang nawarin satu harga, saya mau nawar, saya flinching ya. Kemudian ketika dia keluar angkanya, saya bracketing ya, supaya nggak ketemu di tengah. Itu kan teknik-teknik awal-awal saja gitu ya. Nah, ketika kita mulai masuk ke dalam ya, karena dalam negosiasi itu kan nggak singkat. Bahkan saya tadi bilang Pak David, sebenarnya makin mampu kita bertahan di dalam waktu yang panjang negosiasi itu makin bagus Pak. Itu kayak stamina lari Pak. Bapak larinya maraton, bukan larinya seperti Sprint, lari ya? sprint. Anda lihat perang Ukraina sama Rusia, itu negosiasinya tuh setahun aja nggak berakhir Pak. Tarik ulur, itu nggak gampang. Itu. Nggak gampang. Banyak orang udah bilang ini nggak bakal lah. Tapi orang-orang yang jago negosiasi, bahkan sekarang ini mungkin mereka lagi negosiasi terus nih Pak. Ya kan, karena proses itu butuh waktu ya. Nah, kita akan masuk ke negosiasi khususnya agent properti ya. Yang kita sering ketemu adalah higher authority. Ini juga teknik di tengah-tengah. Ini sebenarnya semua teknik-teknik di tengah ini teknik untuk memperlambat negosiasi ya. Makanya saya tadi cerita Mbappe gitu kan ya. Yang teknik pertama tuh cepat gitu ya. Kalau bisa motong harganya cepat kan ya. Nah, ini mulai memainkan waktu gitu ya. Memainkan drama, memainkan waktu ya. Ya, sebenarnya teknik-teknik saya yang kemarin sampai yang jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu teknik drama juga Pak. Yang membuat supaya negosiasi itu nggak boleh terlalu singkat karena orang curiga. Negosiasi juga jangan terlalu panjang, capek. Tapi negosiasi itu butuh waktu ya. Dan berapapun waktu yang Anda butuhkan hanya Anda tahu sendiri supaya hasilnya bagus. Sama aja, Anda buat kue, kalau Anda panasin terlalu cepat, bantet. Tapi Anda terlalu lama, gosong. Nah, Anda harus tahu di mana waktu yang tepat. Itu negosiasi setuju. Nah, higher authority ini seringkali negosiasi itu dipaksa untuk mengambil keputusan. Makanya di dalam perusahaan-perusahaan besar, kalau Pak David lihat, ketika mereka masuk di dalam negosiasi, yang diutus itu bukan level paling tingginya. Karena kalau level paling tingginya, mau nggak mau, ketika bertemu pasti ada keputusan. Dan biasanya keputusan itu berbahaya. Kenapa? Kenapa level tinggi tidak harus ada di situ? Bukannya dia nggak bisa buat keputusan. Keputusan itu kalau hasilnya nanti jelek, yang disalahin yang atas. Biasanya begitu kan. Jadi kalau Anda lihat event di negara kayak Indonesia gitu ya, kalau ada bilateral dagang atau apa, itu pasti menteri doang yang teken gitu ya. Nih kereta cepat dari Bandung Jakarta, menteri. Dalam perjalanannya kan masalah tuh, delay, kemudian harganya membengkak. Presidennya nggak disalahin nih, ya kan menteri yang ngerjain, ya kan dirjen kan. Jadi di situ dulu levelnya gitu ya. Nah, kalau udah stuck dan dibutuhkan ini, kalau nggak si presidennya yang mutusin ini nggak jalan, nah itu baru turun Pak. Nah, di sini sebenarnya negosiator juga sama Pak. Ya, ketika Anda bernegosiasi yang bisa buat keputusan itu ada dan real, itu Anda bisa ditekan untuk mengambil keputusan. Bisa aja nih dalam kondisi suami istri yang mau jual properti, biasanya yang dia majuin istrinya. Jadi ketika nego-nego harga udah deket, ya kan istrinya akan mengatakan, oke Pak, sebelum saya putuskan saya mesti ngomong sama suami saya dulu. Nah, ini memberikan kekuatan kepada pihak yang ini, karena pihak yang suami ini tidak pernah muncul di layar, tidak pernah masuk dalam negosiasi. Dia adalah seorang yang stranger yang mungkin punya kekuatan lebih hebat dari istrinya. Dan lawan bicara istri ini selevel dengan istrinya.
Tetapi ketika istrinya bawa suaminya, berarti suaminya ini level lebih tinggi dari orang ini. Nah ini tujuannya ya. Dan ini yang membuat Anda sebagai penjual jasa atau penjual produk mampu menaikkan harga Anda sedikit dengan memiliki higher authority ini ya. Demikian juga kalau Anda punya perusahaan kecil ya, dan Anda mungkin bosnya ya, walaupun Anda bosnya ya, Anda bilang, Pak, walaupun saya bosnya Pak, semua uang keluarnya dari accounting. Jadi saya mesti minta izin sama orang accounting Pak, gitu ya. Makanya kan kita di dalam developer, kita sering ketemu developer, agent udah jual properti, udah mau nagih komisi, ngejar ke marketing director bilang, ya, you memang udah jual, tetapi yang ngeluarin cek ini adalah accounting director gitu, dan dia yang pegang duit. Tunggu ya. Jadi ada lagi orang yang nunda seminggu 2 minggu lagi Pak, saya kayak begitu Pak. Ya ini kan selalu negosiasi itu kan tergantung pihak mana yang merasa diuntungkan kalau waktu diperlambat gitu ini ya. Ya makanya kalau orang bilang, oh Pak, tagihan di perusahaan ini hanya tiap hari Jumat loh Pak, dan hanya sebulan sekali. Dia sengaja membuat sebuah aturan sehingga uang itu makin lama mengendap di tempatnya dia. Nah, itu juga negosiasi ya Pak. Ya dengan memiliki higher authority ini akan menunda decision making. Tergantung siapa yang diuntungkan nih. Menunda decision making. Dengan menunda decision making, dia menguntungkan bagi satu pihak nih, karena dengan menunda gitu. Ya kan, umpama saya bilang, Pak David setelah kita nego nih, ke rumah saya Pak David akhirnya mau beli. Pak David udah seneng nih, harga udah deal nih. Kemudian saya bilang, Pak, sebelum saya teken nih Pak, saya ini ada rencana terima kerja di Surabaya Pak, dan masih 3 bulan lagi Pak. Jadi kita bisa tantangan sekarang rumah saya, tapi saya masih tinggal 3 bulan di sini loh Pak. Bapak lihat, bayangin nggak? Kalau nggak Pak, istri saya nggak mau Pak. Dia batal nih sekarang. Gimana Pak David? Iya, mau nggak mau. Kekunci Pak David, karena udah nafsu nih, udah kena nih. Dia tiba-tiba keluarin higher authority di belakang, bisa loh Pak. Bisa kan? Bisa. Iya. Penjual pembeli udah nego ketemu harga, tiba-tiba penjual ngomong, ini kakak saya yang punya Pak, saya mesti minta izin lagi. Nah, lain lagi Pak. Nah, di sini higher authority akan kelihatan sekali digunakan untuk mengulur waktu demi kepentingan pihak yang tertentu ya. Nah, berikutnya ini juga teknik di mana di dalam negosiasi kita bertemu dengan orang yang punya keberatan ya, karena negosiasi kan penuh dengan keberatan. Karena nggak gampang kedua pihak langsung ketemu ya. Nah, ini teknik yang namanya the feel felt found. Ini biasanya untuk orang barat ya. Tapi saya ambil contoh, kita mungkin tidak gampang digunakan langsung di Indonesia, tetapi konsepnya ada. Ambil contoh nih ya, Pak David mau beli sepeda nih. Pak David udah mau beli sepeda untuk anaknya ya. Ketika beli sepeda udah mau bayar, yang owner dari pemilik toko sepeda bilang, Pak David beli sepeda ya untuk siapa Pak? Anaknya. Oh anaknya ya. Wah, anaknya berapa Pak? 1. Oh anak satu-satunya ya Pak? Iya Pak ya, disayang ya Pak ya. Pak, Bapak kalau beli sepeda sekalian aja beli helmnya Pak. Pak David bilang, oh enggak, saya hanya mau beli sepedanya aja ya, saya nggak perlu helm. Iya Pak. Nah dia pakai di sini Pak. Saya kalau jadi Pak David juga seperti begitu Pak. Kalau ke toko pengen beli sepeda ya beli sepeda aja Pak, jangan beli yang lain-lain Pak. Saya juga seperti Pak David, tapi dulu Pak customer saya ada Pak, namanya Pak Iwan Pak, persis kayak Pak David, anaknya juga sama umurnya Pak David. Dia datang dan dia hanya mau beli sepeda, nggak mau beli helm Pak. Ya, tapi Pak 2 hari kemudian saya ketemu Pak Iwan Pak, anaknya ketabrak Pak. Waduh. Dan tidak pakai helm Pak. Dan saya nggak usah cerita Pak apa yang terjadi sama anak. Dan akhirnya saya merasa guilty Pak. Makanya setiap kali kalau ada customer datang beli sepeda Pak, saya minta dia beli helm. Ini demi kebaikan anak Pak David. Pak David beli nggak? Beli pasti. Tapi kalau saya argue sama Pak David pelit bener sih, beli sepeda lengkap dong dengan helm Pak. Gimana sih Pak David ini? Nggak mau. Masa anak-anak naik sepeda nggak dikasih helm? Itu kan bahaya Pak. Pak David nggak mau dengar. Nggak mau. Jadi dibilang, kalau pembeli Anda di dalam posisi tidak setuju dengan Anda, ya jangan Anda ribut sama dia. Jangan Anda ribut. Anda pakai teknik ini nih. Bahwa dulu saya juga sama dengan Pak David. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang salah, sehingga hari ini saya sudah berubah. Menarik sekali Pak. Menarik ya? Menarik sekali. Nah ini cara yang mengubah perasaan orang itu lebih mudah daripada mau berantem sama orang. Ngapain berantem sama orang? Habisin tenaga, iya kan? Habisin tenaga gitu ya. Berikutnya. Nah, ada berikutnya lagi. Ini berikut masalah yang berat. Ini namanya hot potato. Hot potato itu hanya sebuah nama. Cuma gini nih, kadang-kadang customer tuh nakal gitu, penjual. Penjual jual rumah nih. Rumah itu udah nggak ditinggalin dan dia nggak bayar IPL-nya 5 tahun. IPL itu untuk mengurusan sampah dan segala, dia nggak bayar 5 tahun. Dan ketika jual itu kan ada tagihannya Pak. Dan dia dengan gampangnya ngomong sama agent properti, saya nggak mau tahu, harga saya memang udah fix segitu. Ya kalau ada tagihan ini suruh aja pembeli yang membayar. Nah bayangin nih Pak, ini adalah teknik adalah masalah, sebenarnya masalah saya, tapi saya sengaja buang ke Pak David, buang ke agent, biar agent yang pusing. Yang beresin.
Iya. Oke. Nah, Anda di dalam seperti ini beberapa alternatif Anda bisa lakukan. Anda bisa argue sama owner, Pak, pembeli saya membeli propertinya start mulai hari ini, Pak. Sedangkan Bapak yang punya IPL itu tanggungannya 5 tahun yang lalu, Pak. Betul. Kenapa pembeli saya harus menanggung? Bapak punya pembelian yang seperti gitu. Kalau Bapak maunya dia tanggung, nih Pak, 5 tahun Bapak punya IPL. Kalau begitu pembeli saya juga akan menuntut semua sofa, lukisan, AC yang ada di rumah ini juga, Pak. Kalau Bapak mau kasih, saya akan minta ngomong sama dia supaya IPL-nya dia tanggung. Karena tadi waktu saya minta ini Bapak nggak ngasih, Bapak mau bawa pergi. Iya. Dan biasanya yang saya minta itu lebih gede dari IPL-nya. Kalau bisa 2 kali 3 kali. Sehingga lu pikir-pikir mau ngasih saya. Betul. Ya kan? Bener nggak? Betul. Jadi jangan bilang, aduh Pak, gimana dong Pak? Udah deket nih harganya, udah deal. Kok Bapak berubah? Gimana nih? Ya nggak mau tahu, potong komisi you aja. Potong komisi you aja. Lah, apa hubungan komisi saya? Komisi saya digunakan untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Betul. Apa hubungannya dengan IPL Bapak 5 tahun? Tapi kan orang kan gampang aja. Kalau Anda nggak sadar, Anda telan tuh sampahnya. Yes. Hati-hati jadi orang ya. Ini sampahnya sampah saya atau sampah you? Sampah you. Aja, Pak. Iya, sampah you telan sendiri, deal sendiri. Nah, jadi negosiator kan mesti pintar. Betul. Kalau otak kita nggak jalan bahaya nih. Ya. Karena sambil ngomong nih, itu selalu otak harus jalan nih. Karena kita seperti main catur kan, makanya ini ada middle sama ini. Karena jangan hanya seenak satu langkah pertama aja, Anda langkah berikutnya Anda harus hati-hati. Sudah pikir dia. Kalau enggak, Anda digiring sama dia sampai raja Anda kalah. Kena gitu ya. Oke. Ya makanya ini yang saya tadi bilang, ini sebenarnya lanjutan yang tadi juga. Ketika orang lemparin kita hot potatoes, yang kita minta adalah trading off. Ya udah, kalau mau 5 tahun IPL-nya ya ganti dengan semua furniture yang ada di sini ya. Jadi ketika pembeli meminta sebuah konsesi dalam negosiasi, ya kita juga meminta konsesi itu balik. Ya, Pak boleh nggak Pak? Ini pembayarannya kalau bisa cash aja Pak. Padahal awalnya tadi bisa cicil 12 kali, tiba-tiba dia minta cash aja. Ya kalau you minta cash, harganya potong dong. Harganya lebih murah dong, lebih murah 3% dong. Umpama begitu kan. Iya, makanya ada concession di situ. Iya, di situ harus ada konsesi. Ya sama aja kalau kita beli project dari developer, ada pilihannya cash keras, cicil 12 kali atau KPR kan. Itu harganya beda-beda loh, Pak. Nah, jadi setiap konsesi yang diinginkan, ya. Orang mau lebih murah, ada konsesinya. Ya. Orang mau bayar lebih ringan, ada konsesi. Setuju. Jadi selalu harus seperti di dunia itu seperti begitu ya. Kenapa trading off itu penting? Karena ketika orang meminta sesuatu dari kita, kita juga minta balik dari dia. Ini adalah sesuatu take and give yang sangat normal ya. Yang kedua sebenarnya ketika orang itu ngotot, dia tadi bilang ketika dia minta konsesinya 1 kali, kita minta balik 2 kali. Bisa kita dapat, kita malah untung loh Pak. Yang tadi IPL dia minta 5 kali kan. Mungkin IPL 1 tahun umpama 10 juta, 5 tahun 50 juta. Tetapi furniture yang saya minta 120 juta. Biarin aja, kasih dia 50 juta, dia happy, saya dapat 70 juta lebih. Jadi ini negosiator juga, dia harus minta. Hati-hati, jangan minta konsesi yang lebih rendah daripada yang dia minta. You rugi. Ya kan? You mesti minta 2 kali lipat kalau bisa. Supaya dia mikir-mikir nih. Karena sebenarnya you juga nggak mau sebenarnya ini. Tapi ketika dia brought up yang hal ini, gue kasih juga hal ini. Ini kayak main catur aja. Takut-nakutin kan, takut-nakutin. Makanya kalau kita lihat perang dunia kan lucu. Korea Utara ngancam akan mau pencet rudal, ngancam-ngancam semua kayak begitu kan. Itu ngancam-ngancam salah satu termasuk the trading off. You kalau nyerang saya sini, saya nyerang di situ gitu ya. Ya, dan dengan seperti kepengetahuan Anda melakukan trading off, lawan bicara kita, negosiator yang lainnya ini akan mulai takut minta lagi ke kita. Karena setiap kali dia minta kita, setiap kali dia cubit saya cubit lebih keras lagi. Mikir-mikir Pak. Iya. Tapi kadang-kadang kalau yang cubit Anda badannya lebih gede, itu dia. Anda juga harus buat badan Anda gede waktu negosiasi. Makanya hati-hati waktu beginning, jangan terlalu lembek, jangan terlalu kasih lihat you butuh, ya kan? Kasih lihat bahwa you juga dalam posisi yang kuat. Kalau enggak you juga nggak ada gunanya. Konsesinya dia, kalau you nggak ngasih dia bisa ngancam. Kalau nggak mau nggak deal. Bisa loh dia ngomong. Kemudian you nangis, Pak jangan dong Pak, Pak jangan Pak, kan kita udah deal. Kalau dia ngancam, kalau nggak kita deal, lalu apa? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya udah punya properti. Wah, ancam-ngancam. Menang tuh. Ala Korea Utara dan Korea Selatan. Ya seperti biasa lah Pak, ngancam-ngancam belum perang juga sampai sekarang. Pak ya. Itu saya rasa di tengah-tengah itu yang saya tadi bilang, ketika cepat di depan, masuk tengah, kita mulai main lambat. Sambil nyesuaiin waktu ya. Mantap Pak Darmadi dan teman-teman sekalian, jangan lupa klik like, subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.